Halo anak-anak kelas 5, semangat belajar ya. Hari ini pahami dulu, besok supaya bisa mengerjakan lebih baik, oke? Nah, ini yang task 5, yang tugas 5, itu kalian disuruh menyusun kalimat. Nah, susunannya untuk question, jadi kalian buat question sama answer. Questionnya itu pertanyaan. Itu susunannya ada kata what, itu jadi kalimat pertama. Oke. Kemudian to be. To be-nya itu do atau does, itu dilihat dari clue yang diberikan di soal. Kalau subjeknya itu they, we, I, you, itu to be-nya do. Kalau subjeknya itu satu orang, satu benda, satu binatang, he, she, it, nah itu does. Kemudian subjeknya ditulis. Kemudian do ini adalah kata kerja. Ya, jadi ada tambahan do, yang di sini nanti semuanya ada tambahan do. Tadi what, to be, subject, do, kemudian keterangan waktu yang ada. Nah, nanti ada ya keterangan waktu. Keterangan waktunya itu nanti ditentukan di sini di clue kedua. Nah, di evening, everyday, morning, everyday, night gitu. Terus tanda tanya itu untuk question. Untuk susunan answer itu subjeknya yaitu clue pertama, kemudian keterangan waktu tak tentu kalau ada. Keterangan waktu tak tentu di clue-nya itu ada di kata ketiga. Nah, ini di sometimes, often, usually, always. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja, verb-nya. Kata kerja itu sesuatu yang dilakukan. Read itu di clue keempat ya, 1, 2, 3, 4. Read, drink, type, clean, go. Kemudian ditambah dengan keterangan lainnya. Keterangan lain itu bisa benda, kemudian bisa tempat. Nah, ini kan benda, the radio, his newspaper, some milk, some letters, itu keterangan benda. To bed early, itu keterangan waktu. Her room, itu keterangan tempat. Oke, kita mulai ya untuk menyusun. Kalau nggak cukup di buku tulis nggak apa-apa. Question, tadi apa? Susunan pertama untuk question, what. Kemudian to be, kita lihat dulu subjeknya he, berarti to be-nya pakai does. What does, kemudian subject. What does he, kemudian do. What does he do, keterangan waktu yang tentu. Itu ada di clue kedua, evening. In the evening. What does he do in the evening? Apa yang dia lakukan di malam hari atau di sore hari? Nah, answer-nya itu di bawah sini. Tadi susunannya gimana? Subjeknya he. Kemudian keterangan waktu tak tentu itu ada di clue ketiga. He often. Kemudian kata kerja, read, ada di clue keempat. He often read. Ini kata kerja. Kata kerja itu mengikuti subjek. Kalau subjeknya he, she, it dan hanya satu orang, itu harus ditambahi s atau es ya. He often reads. Ya, kemarin kan udah belajar itu yang tambahan s dan es ya. Itu diingat-ingat. He often reads. Apa lanjutannya? Keterangan lainnya. Keterangan lainnya yaitu yang clue terakhir. Reads his newspaper. He often reads his newspaper.
Dia sering membaca korannya. Kita lanjut nomor 2, question. What? Diingat-ingat ya, the cat itu kan hewan, itu sama aja dengan it, pakainya berarti does. What does the cat? Subjeknya the cat, kemudian do in the everyday. Ini kalau everyday bukan in the ya, tapi langsung everyday. What does the cat do every day? Gitu. Kalau pakai in the itu kalau evening, morning, night, kemudian afternoon, noonday gitu. What does the cat do every day? Apa yang dilakukan kucing itu setiap hari? Kita lihat subject, answernya the cat. Kemudian keterangan waktu yang tak tentu, usually the cat usually drinknya ditambahi s karena the cat itu pasangannya does kan, dan cuma ada satu masalahnya, the cat usually drinks some milk. Keterangan lainnya. Nah, nomor 3, question. What? Arif, satu orang, berarti does. What does Arif, subjeknya. Do, ini morning, berarti in the morning. Answernya subjek Arif, keterangan waktu tak tentu, usually, type itu mengetik ya, tambah s karena kan Arif sendiri, types some letters. Nah, Arif usually types some letters. Kemudian yang nomor 4 dan 5 itu untuk latihan kalian besok pagi. Boleh dikerjakan di LKS, boleh dikerjakan di buku tulis, oke? Nah, sebenarnya answernya itu mau ditambahin lebih panjang gitu bisa. They sometimes listen to the radio in the evening. Jadi ada keterangan waktu tentu. Keterangan waktu tentu tuh diletakinnya di belakang. Kalau keterangan waktu tidak tentu itu diletakinnya setelah subjek di kalimat positif. Oke. Kemudian toxic ini akan Miss jelasin sekalian ya. Nah, ini tadi habis ngomongin tentang keterangan waktu ya. Yang keterangan waktu tak tentu itu ada always, usually, sometimes, often, seldom, dan lain-lain. Nah, itu letaknya setelah subjek. Tadi nih, sometimes setelah subjek, often setelah subjek, usually setelah subjek. Nanti yang always ini juga. Kemudian untuk yang keterangan waktu tentu seperti in the morning, in the afternoon, every day, every week, at 6:45 AM kayak gitu, itu ada di akhir kalimat, contohnya seperti ini ya. Yuk kita artiin. Nomor 1, Sinta, always artinya selalu. Get up, bangun tidur. At 5 AM, pada pukul berapa? 5 pagi. IM itu pagi, PM itu bisa siang, bisa malam. Dari jam 12:01 siang sampai jam 12 malam. PM. Saya usually itu biasanya. Ngomong-ngomong, kalian udah belajar mengenai keterangan waktu tak tentu loh ya, udah pernah.
Diingat-ingat ya, yang tidak ingat, yang belum ingat. Saya biasanya have breakfast, sarapan, pada pukul 6:30 AM, pukul setengah 7 pagi. Nomor 3, Andi usually biasanya go to school, pergi ke sekolah pada pukul 6:45 AM, jam 6:45 pagi. Nah, ini yang nomor 4 dan nomor 5 tugas kalian ya. Jadi tugasnya itu task 5, number 4 and 5. Also task 6, number 5 and 4. Halamannya 19 ya. Kerjakan besok aja. Terima kasih, semangat memahami ya. Tuhan memberkati.